Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Juliandri SHMH, Rektor Universitas Andalas. Yang saya hormati para Wakil Rektor Universitas Andalas, segenap Sivitas Akademika Universitas Andalas, para mahasiswa baru Universitas Andalas tahun ajaran 2021-2022 yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat dipertemukan pada acara pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru Universitas Andalas dengan tema Manajemen Risiko, Kesiapsiagaan, dan Mitigasi Bencana di Perguruan Tinggi. Sebelumnya saya mengucapkan selamat bagi adik-adik sekalian mahasiswa baru tahun ajaran 2021-2022 yang telah resmi diterima di Universitas Andalas. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu di kampus tercinta dan menjadi agen perubahan bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara. Adik-adik mahasiswa yang berbahagia, tren bencana alam di Indonesia dari tahun 2015 hingga tahun 2021 didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Selama tahun 2021 tercatat 1.771 kejadian bencana alam dengan 12% merupakan bencana hidrometeorologi kering dan 87% merupakan bencana hidrometeorologi basah. Pada tahun 2019, World Bank menyatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu dari 35 negara yang memiliki tingkat potensi risiko bencana paling tinggi di dunia. Bapak Presiden dalam setiap kesempatan selalu menyatakan bahwa penanggulangan bencana harus mengedepankan aspek pencegahan. Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi. Seperti kata pepatah mengatakan, mencegah lebih baik daripada mengobati. Artinya, upaya pengurangan risiko pada kondisi prabencana harus menjadi tulang punggung upaya penanggulangan bencana. Di BNPB, kami membagi klaster kebencanaan menjadi 4, yaitu pertama, geologi dan vulkanologi, meliputi letusan gunung api, gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. 2. Hidrometeorologi kering, meliputi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. 3. Hidrometeorologi basah, meliputi banjir, banjir bandang, longsor, abrasi pantai, gelombang ekstrim, angin puting beliung, serta siklon tropis. Dan keempat, bencana non-alam, meliputi limbah, land subsidence, epidemi, pandemi, dan kegagalan teknologi. Secara geologis, Indonesia diapit oleh 3 lempeng aktif, yakni lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Hal ini menyebabkan aktivitas tektonik di Indonesia menjadi salah satu yang paling aktif di dunia.
Indonesia setidaknya memiliki 295 sesar aktif yang harus diwaspadai karena sewaktu-waktu bisa bergerak dan menyebabkan gempa. Tidak hanya itu, secara geografis Indonesia merupakan jalur cincin api dunia atau Ring of Fire, sehingga kita memiliki setidaknya 129 gunung api yang aktif dari total 500 gunung api di Indonesia. Dari 129 gunung api aktif tersebut, 69 diantaranya merupakan gunung api yang sering meletus, sehingga resiko bencana letusan gunung api di Indonesia sangatlah besar. Namun demikian, kita tetap harus siap dengan resiko tersebut. Salah satunya dengan meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi letusan gunung api, seperti memonitor peringatan dari PVMBG untuk level status gunung api, terutama bagi masyarakat di kawasan lereng gunung api. Peristiwa bencana geologis gempa, tsunami, dan letusan gunung berapi ini merupakan peristiwa yang berulang. Sehingga di kawasan zona rawan gempa, kita bisa mengatakan bahwa kita hidup di antara gempa yang lalu dan gempa yang akan terjadi di masa depan. Untuk itu, kewaspadaan, kesiapsiagaan, dan mitigasi menjadi hal yang mutlak. Bukti bahwa bencana gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang terlihat dari hasil penelitian para ilmuwan Indonesia bersama peneliti dari luar negeri yang melihat adanya perubahan bentuk koral dan sisi barat Kepulauan Mentawai akibat posisinya naik di atas permukaan laut setelah gempa besar terjadi tahun 1797 dan 1833. Pada saat tersebut, catatan tsunami dari Belanda juga menunjukkan bahwa terjadi tsunami yang menghantam pesisir barat Sumatera Barat, termasuk Padang dan sekitarnya. Di samping itu, bukti lain yang menunjukkan bahwa bencana gempa dan tsunami adalah peristiwa yang berulang adalah tsunami Aceh. Gempa dan tsunami tahun 2004 yang lalu ternyata bukanlah yang pertama. Para peneliti menemukan bahwa sebelumnya pernah terjadi tsunami dahsyat di tahun 2800 yang lalu dan 3400 tahun yang lalu, 5.400 tahun yang lalu, dan 7.500 tahun yang lalu. Bagaimana dengan di DKI Jakarta? Apakah kita berada pada daerah yang aman dari gempa? Ternyata tidak. Catatan sejarah kegempaan yang disimpan oleh pemerintah Belanda menyebutkan bahwa pernah terjadi gempa tahun 1699, 1780, dan 1834. Untuk itu, standar bangunan tahan gempa sudah tentu menjadi hal yang wajib untuk diterapkan di ibu kota negara kita ini. Tsunami yang dibangkitkan oleh letusan gunung api seperti letusan Gunung Krakatau tahun 2018 yang lalu juga bukan yang pertama. Bahkan letusan Gunung Krakatau sebelumnya telah membangkitkan tsunami yang lebih besar yang menyapu seluruh pesisir Selat Sunda pada tahun 1883.
Tidak tanggung-tanggung, letusan Gunung Krakatau pada saat itu tercatat menjadi salah satu letusan yang paling dahsyat sepanjang sejarah manusia. Hingga saat ini, belum ada satupun ilmuwan yang bisa memprediksikan kapan terjadinya bencana gempa bumi maupun tsunami. Dengan demikian, kita perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman gempa bumi, karena pada dasarnya gempa tidaklah membunuh, tetapi yang membunuh adalah reruntuhan bangunan yang tidak tahan gempa. Dengan demikian, pembuatan rumah atau struktur bangunan haruslah didesain agar tahan gempa, sehingga mengurangi resiko fatal akibat goncangan gempa yang terjadi. Kita sebenarnya punya banyak pembelajaran dari kearifan lokal nenek moyang kita yang sudah memahami fenomena alam sejak ratusan tahun yang lalu. Belajar dari pengalaman gempa Nias tahun 2005 misalnya, struktur bangunan atau rumah Muhada, yaitu bangunan rumah tradisional Nias, didesain dengan penambahan penyangga struktur supaya tahan gempa. Hal yang sama pada masa modern ini dilakukan juga pada struktur bangunan tahan gempa di Jepang. Selain meningkatkan kapasitas dari struktur fisik, kita juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi gempa bumi. Ketika berada di dalam rumah, hendaknya segera keluar rumah dan hindari bangunan-bangunan mudah roboh. Namun, jika tidak sempat, maka berlindunglah di bawah peralatan yang kokoh. Sedangkan ketika dalam kondisi mengendarai mobil, segeralah berhenti dan turun serta menjauh untuk menghindari pergeseran atau kebakaran. Sama halnya ketika gempa tersebut dirasakan di daerah pesisir atau rawan tsunami. Apabila terjadi gempa secara terus-menerus dalam jangka waktu lebih dari 20 detik, maka segera lakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi untuk menghindari kemungkinan adanya gelombang tsunami. Klaster kebencanaan yang kedua adalah hidrometeorologi kering, yang hampir setiap tahun kita alami, utamanya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan statistik, 99% penyebab karhutla adalah perilaku manusia, dan 80% lahan yang terbakar dijadikan sebagai kebun. Bapak Presiden dalam arahannya menyatakan bahwa dalam mengatasi karhutla haruslah memperhatikan 6 aspek, yaitu memprioritaskan pencegahan. Infrastruktur monitoring dan pengawasan harus ada sampai tingkat bawah. Cari solusi permanen agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Lakukan penataan ekosistem gambut dalam kawasan hidrologi gambut. Jangan biarkan api membesar, harus tanggap dan jangan sampai terlambat. Lakukan langkah-langkah penegakan hukum tanpa kompromi. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, dalam setiap kejadian bencana karhutla, BNPB selalu menjadi garda terdepan dalam upaya penanggulangannya bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah. BNPB setiap tahun mengerahkan sejumlah helikopter untuk melakukan waterbombing dan patroli udara di kawasan yang mudah terbakar.
Klaster kebencanaan yang ketiga adalah hidrometeorologi basah, yaitu bencana yang paling sering terjadi dan mendominasi dibandingkan bencana alam lainnya. Akar masalah bencana hidrometeorologi tidak lepas dari 3 hal, yaitu pertama, alih fungsi lahan, kedua, penambangan dan pembalakan liar, serta ketiga, urbanisasi. Kesiapsiagaan yang dapat dilakukan dalam memitigasi bencana hidrometeorologi basah yang mengiringi hujan dengan intensitas tinggi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor adalah: jika hujan deras intensitas tinggi terjadi lebih dari 1 jam dan visibilitas atau jarak pandang kurang dari 30 meter, maka masyarakat di area pelerengan harus segera melakukan evakuasi sementara. Masyarakat harus kita latih dan siapkan agar mampu mengambil keputusan pada saat sebelum terjadi bencana hidrometeorologi. Pembelajaran yang patut kita teladani terkait hal tersebut adalah saat kejadian siklon tropis Seroja di NTT, di mana seorang ketua RT yang peka dalam membaca tanda alam saat hujan deras berinisiatif mengevakuasi warganya ke tempat yang lebih aman. Sehingga berkat aksinya yang begitu heroik, dia menyelamatkan puluhan warganya dari ancaman banjir yang mematikan. Klaster kebencanaan yang berikutnya adalah bencana non-alam. Lingkupnya meliputi limbah, land subsidence atau penurunan muka tanah, epidemi atau pandemi, serta kegagalan teknologi. Dapat kita rasakan bersama bahwa menangani limbah menjadi salah satu tugas yang berat. Selain karena penegakan hukum yang kurang tegas, juga kesadaran pribadi masyarakat yang belum terbangun. Sehingga diharapkan mahasiswa di perguruan tinggi menjadi agen perubahan untuk menyadarkan masyarakat maupun institusi agar sadar dalam mengelola sampah dan limbah yang dihasilkan. Berikutnya yang tidak kalah penting untuk dijadikan perhatian bersama adalah tingginya tingkat penurunan muka tanah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta. Terdapat 2 faktor non-alam yang menyebabkan tingginya penurunan muka tanah, yaitu pengambilan air tanah yang berlebih serta beban bangunan atau gedung-gedung vertikal. Berdasarkan studi kasus di Jakarta Utara, 80-90% penyebab penurunan muka tanah adalah akibat pengambilan air tanah. Bukti nyata adanya penurunan muka tanah terlihat di stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, yaitu semakin tidak sejajarnya tinggi permukaan tanah dengan lantai gerbong di kereta. Selain itu, hal yang sama terlihat di Tokyo, Jepang, yang menjadi bukti adanya penurunan muka tanah, yaitu pompa tangan yang ditanam sejak lama muncul ke permukaan. Bencana non-alam berikutnya yang tak kalah merugikan adalah epidemi atau pandemi. Kini kita sama-sama sedang mengalami pandemi COVID-19 yang sejak awal kemunculannya sudah menginfeksi 200 juta orang lebih di seluruh dunia. Hingga saat ini Indonesia masih berjuang melawan COVID-19
dan perlu dilakukan sinergi bersama untuk mengendalikan pandemi COVID-19. Tak terkecuali perguruan tinggi atau akademisi yang merupakan satu bagian dari aspek kolaborasi pentahelik. Peran perguruan tinggi dalam penanggulangan bencana pada dasarnya diintegrasikan dalam Tridharma Perguruan Tinggi. Berdasarkan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di mana wujud peran tersebut salah satunya dapat dilakukan dalam kegiatan kuliah kerja nyata atau KKN tematik. Perguruan tinggi juga dapat dikatakan sebagai kawah candra di muka yang merupakan tempat untuk penggemblengan mahasiswa agar menjadi orang yang memiliki karakter pribadi yang kuat, terlatih, dan tangkah dalam perannya untuk meningkatkan kapasitas pengelolaan risiko bencana. Hal terakhir yang ingin saya sampaikan adalah melatih kesiapan teknis perguruan tinggi dalam menghadapi bencana. Perlu dilakukan berbagai pelatihan kesiapsiagaan di kampus, seperti kesiapsiagaan ketika terjadi gempa bumi, serta latihan evakuasi korban pasca gempa terjadi. Dengan pelatihan kesiagaan bencana tersebut, diharapkan dapat terwujud kampus yang tangguh bencana. Demikian yang saya sampaikan. Selamat berjuang untuk adik-adik mahasiswa dalam menempuh kehidupan di kampus agar menjadi mahasiswa yang tangguh. Manfaatkan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya selagi menjadi mahasiswa. Karena di pundak kalianlah masa depan bangsa Indonesia berada. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.